Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin langkah kakinya, dijamin pula duduknya di Masjid At-Taqwa PT HM Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Bersyukur pula kita masih senantiasa diberikan kesempatan. Semoga di umur yang senantiasa diberkahkan oleh Allah ini kita bisa semakin menjadi hamba-hamba yang mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Kenapa? Kenapa pentingnya meneladani beliau? Kebetulan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal yang sangat dikenal dengan bulan Maulid ya, karena kelahiran Rasul Muhammad SAW ada di bulan Rabiul Awal. Kalau untuk tanggal kelahiran memang masih banyak diperselisihkan. Tapi kalau wafatnya tanggal 12 sepakat para ulama, para imam. Karena penghitungan kembali tahun Hijriyah itu dimulai perintah Allah kepada Rasul sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan mulai penghitungan ulang lagi setelah kalendernya Allah ini diganti oleh dua kaum Yahudi mengganti dengan kalender Nisan, kaum Nasrani mengganti dengan kalender Masehi. Dikembalikan lagi perintah Allah ada di surat 9 ayat 36, inna iddatas suhuri indallahi isna'asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, cuman diganti oleh kaum Yahudi dan Nasrani, dikembalikan lagi masa Rasul bertugas, dimulai hitungan lagi, mulai Rasul keluar dari Mekah menuju ke Yastrib Madinah. Mulai lagi tahun Hijriah sehingga wafatnya tepat. Tapi kalau kelahirannya karena harus dihitung mundur lagi cukup panjang, akhirnya beberapa mensepakati sama dengan tanggal wafat beliau 12 Rabiul Awal tahun gajah nyebutnya ya, kelahiran beliau. Walau alam, kita tidak memasalahkan perbedaan itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meneladani Rasul. Kenapa pentingnya meneladani Rasulullah? Pertama, itu karena perintah Allah. Jadi Rasul itu kita diperintahkan Allah untuk meneladani beliau. Diletakkan di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Coba saya tanya, angkat tangan. Siapa yang tidak mengimani Allah? Oh, semua mengimani ini yang hadir. Yang tidak mengimani hari akhir. Oh, semua mengimani. Kalau lihat kalimat Allah tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Berarti contoh terbaik Rasulullah. Cuman mana pemuda sekarang kamarnya itu ada Rasulullah, bukan gambarnya.
nggak diperkenankan. Paling tidak kata-kata beliau diambil dari hadis sunnah. Misalnya baiti jannati, wah rumah tanggaku surgaku. Wah, mana ada? Yang ada gambale Paulo Rossi, nek enggak Ronaldo gitu ya. Enggak drakor, ya. Drama-drama Korea banyak nih. Nah coba mengembalikan ini, meneladani Rasul Muhammad SAW, itu perintah, kita diperintahkan. Dan Rasul ini seorang nabi yang benar-benar dipilih, nabi pilihan. Dan ditetapkan oleh Rabbuna wa ta'ala beliau ini sebagai nabi penutup. Jadi nabi penutup. Diletakkan Allah di surat 33, itu surat Al-Ahzab, di ayat ke-40 bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah nabi penutup, ya, tidak ada setelah beliau. Makana Muhammadun aba ahadim mirrojulikum walaki Rasulullahi wa qataman nabiyin wa kanallahu bikulli sayin alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu semua, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi pentingnya kita mencontoh Rasul karena nggak ada lagi setelah beliau nanti. Beliau adalah khatamun nabiin, nabi penutup. Nggak ada lagi setelah beliau. Kalaupun nanti Nabi Isa diturunkan pada waktu Dajjal sudah muncul, itu pun Nabi Isa tidak membawa syariat baru, tapi syariat yang dibawa Rasul Muhammad SAW sebagai penutup. Makanya Nabi Isa ketika dalam kitab Injil di Bible itu di Yohanes pasal 14 ayat 16, gak tuwe sampean, ya, mau gak tonang kono ya. Nanti ditulis tuh Yohanes 14:16. Berdoa Nabi Isa kepada Allah. Cuma nyebutnya bapak, cek itu anake kan gitu ya. Sehingga sapa arek dino ya. Oh bukan, itu pabrik roti Paulus gitu. Dia begini, ya Bapak segerakanlah hadirkan penolong yang akan menemani kalian semuanya. Seorang penolong, itu maksudnya Rasulullah. Menemani selama-lamanya, karena apa? Enggak ada lagi penutup. Itu disebutkan oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Termasuk juga ketika di masa Nabi Musa. Dalam kitab Ulangan, enggak duwe mana sampean. Ini Taurat ini. Pasal 18 ayat 18. Ketika Allah mengatakan pada Musa, wahai Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan di tengah-tengah kalian dari saudaramu sendiri. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Nah, gitu bunyinya di kitab Taurat. Nah, jadi Allah mengatakan nabi nanti yang terakhir tak bangkitkan dari saudaramu sendiri. Apa maksud saudaramu sendiri? Nabi Musa kalau ditarik ke atas nazabnya ketemu Ishak. Rasul Muhammad SAW kalau ditarik ke atas ketemu Ismail. Nah Ishak dan Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim kalau di Quran. Kalau di Injil Abraham. Kalau di Taurat Abram. Nah, kata orang Sunda Betawi Boim. Sama. Ya. Nah jadi Nabi Ibrahim ini punya anak dua, Ismail Ishak. Rasulullah dari garis Ismail, Musa dari garis Ishak. Makanya Allah bilang saudaramu sendiri, artinya satu ayah gitu sumbernya. Sepertimu Musa, kata Allah. Apa maksud sepertimu? Sama-sama ditemui. Jadi Allah menemui nabinya itu dua loh, yang ditemui langsung loh ya. Walaupun keduanya gak bisa melihat. Pertama Nabi Musa, kedua Rasulullah. Nabi Musa ditemui di gunung mana? Bromo. Oh Gunung Sinai. Kuatir pindah Nusantara ya gue are-are. Di Gunung Sinai. Kalau Rasulullah ditemui di Sidratul Muntaha. Ada di surat 53. Lengkap dari ayat 13 sampai 18. Baca nanti bagaimana Rasul saat bertemu Allah. Nah disinilah. Makanya Rasul dikabarkan jauh sebelum beliau lahir sudah dikabarkan. Kemudian antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada Yesaya 29 ayat 12. Apa kalimatnya? Gak duwe mana sampean kandani. Makanya anak kafir disian gak percaya. Nah, Yesaya 29 12.
Dan apabila kitab ini aku berikan pada nabiku yang tidak bisa membaca. Ngono kalimatnya. Maka dia katakan aku tidak bisa membaca. Itu ditemukan di Al-Quran surat 96 ayat 1. Ketika wahyu pertama. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Baca ini. Di gua mana? Gua Selarong. Oh gua Hiro. Oh kuatir pindah kabeh. Nah maka disinilah Rasul Muhammad SAW sudah dinubuatkan jauh sebelum beliau ada. Jauh di kitab-kitab sebelumnya sudah disebutkan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Maka pentingnya kita mencontoh beliau. Apa janji Allah kalau kita mencontoh beliau? Di Ali Imran 31 Allah punya janji siapa yang mencontoh Rasul, mengikuti Rasulullah. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan, apabila benar-benar mencintai aku, katakan ikuti aku. Tuh Rasul suruh bilang ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, janji Allah, yuhibbukumullah. Allah mencintainya. Mencintai loh. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa dan kesalahannya dihapus, diampuni. Itu loh. Pakai kata cinta Allah ini. Saya kasih gambaran cinta. Gambaran cinta yang paling baik untuk contoh suami istri. Hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banter sing wedok-wedok iku kuwi dijaluk gitu. Uang istri. Maka hati-hati ya para suami, jangan gampang pakai uang istri. Istri juga harus tegas tuh kalau ada suami pakai uang istri. Tanyakan, Mas, iki opo statusnya? Aku sodako apa sampean utang? Ya, arek-arek sampurno, utang gengsi. Sodakoi gengsi. Langsung bilang utang. Nah, kalau suami bilang utang, kumpulkan anak-anak. Tegakkan Al-Baqarah 208. Apa itu? 282. Tegakkan itu. Kumpulkan anak-anak. Ngomong, bapakmu utang. Nah, ya, tercatat ada saksi. Hati-hati. Istri itu kurang kena apa? Uang suami, uang istri. Uang istri, uangnya istri. Suami pakai uang istri, pekan depan ditodong masih suami. Apa iki? Luluran. Nah, keluar lagi. Ditodong lagi pekan depan. Apa mana lagi? Facial keluar lagi. Pekan depan skincare metu meneh. Apa? Pedikur, kukur-kukur barang wis melok kabel. Ya. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang sudah cinta Allah. Tidak usah minta kita, diberi, dicukupi sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Surat 65 ayat 2. Nanti kalau kita ada kesulitan karena cintanya Allah dibukakan jalan keluar. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Bukan cuma sekali. Ini fi'ilnya mudhari ini. Mudhari itu kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Berlanjut, gak sepisan tok rizki tidak terduga. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kebutuhannya tak cukupi. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha amrihi min yusra. Semua urusannya dimudahkan, pekerjaannya, salah. Ini kalau sudah cinta Allah. Yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhum min sayyi'ati. Dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Ini kalau sudah Allah cinta. Gimana mendapatkannya? Ikuti Rasul. Tuh. Allah bilang tadi, fatabi'uni, katakan Rasul, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah mencintai dia, Allah merahmati dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Tuh pentingnya mencontoh Rasul Muhammad SAW. Itu janji Allah. Kemudian kenapa pentingnya lagi mencontoh Rasul Muhammad SAW? Karena beliau itu nanti saksi akhir zaman. Jadi Rasul itu saksi umat akhir zaman. Coba kita buka surat 4. Surat 4 itu surat An-Nisa. Lihat ayat 41. Rasulullah ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah berfirman,
Dan bagaimana nanti nasib orang-orang kafir ketika kami datangkan seorang saksi atau rasul pada setiap umat. Dan kami hadirkan engkau Muhammad sebagai saksi. Tuh, rasul itu sebagai saksi besok akhir zaman. Ayat 42-nya, yauma idi yawadzul ladzina kafaru wa asaw rasula lau tusawa bihimul ard ya'tumunallaha hadisa. Yang artinya, pada hari itu orang kafir semua yang mendurgai rasul, mereka berharap seandainya bisa diratakan dengan tanah. Ngomong sama Allah, ya Allah ratakan kami dengan tanah. Kata Allah, kok nyimut? Ya, kamu mengingkari kok. Tidak bisa, Allah mereka tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah dilakukan di muka bumi. Enaknya minta diratakan dengan tanah. Kalau diratakan dengan tanah, lah gak mlebu neraka lah, gitu? Tidak mau. Nah, maka disinilah kenapa kok Rasul Muhammad yang jadi saksi? Padahal zaman dulu Rasul belum hidup. Karena Rasul sudah dipilih Allah dan ditetapkan sehingga ilmu Rasul itu sudah dilengkapi oleh Allah, dicukupi di surat 16 An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati wa dzubur wa anzalna 'alaika dzikr litubayyana linas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan sebelumnya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah, Rasulullah dikasih ad-dzikr, Al-Quran. Apa kata Allah? Litubayyana linas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua yang sudah aku turunkan. Bayangin, semua loh. Kenapa? Karena Al-Quran kita ini isinya itu ada, bukan kopas, bukan copy paste, tapi meluruskan kembali. Al-Quran itu Allah turunkan untuk meluruskan kembali setelah banyak diselewengkan oleh tangan manusia. Maka Allah katakan dalam surat Al-A'qaf surat 46 ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabu musaddiqal lisanan arabiyal litundiral dzalamul wa busra lil muhsinin. Yang artinya, dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa, Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah yang membenarkannya dan Allah tulis dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan orang-orang yang sudah dolim dan memberi kabar gembira orang-orang yang mengimaninya atau yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Rasul itu memahami semua kitab walaupun buta huruf. Kenapa? Sudah dicukupkan Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat 53 An-Najm ayat 34, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu Al-Quran menurut keinginannya, tapi semua yang diucapkan itu wahyu. Nah itu, jadi kalau Rasul yang berbicara itu wahyu dari Allah, ya. Maka urgensi kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya. Banyak sunnah-sunnah beliau. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai baju lengan kanan, lepas lengan kiri, pakai sepatu demikian, ya. Keluar masjid kaki kiri, ya. Kalau masuk masjid kaki kanan. Ini semua sunnah-sunnah, bukan soal kawin toh, nikah toh, bolak balik sunnah mesti nikah. Pemane ngomong malam Kamis Jumat malam sunnah, aduh ya. Tidak ada malam Senin malam Kamis malam Jumat sunnah Rasul. Sopo sing ngarang gak diwedi ya. Tidak ada, ya. Makanya kalau ada suami-suami minta nikah lagi, ibu-ibu tanyakan ngapain. Kalau dia bilang sunnah, siapkan malahan, jangan dilarang. Siapkan, kenal no Mbah Darmi sing umur 79, Mbok To 71, ngono. Terus Mbok Lasmi 70, kenal sih gitu-gitu. Loh, Rasul menikah banyak tuh tua-tua loh istrinya. Ndak ada yang muda, tokno iki lho Mas. Nah. Wala wis gak sida Dik ngono. Apa expired kan ngono. Sunah umurmu piro Dik? 50. Sesuk tak ijolno selawean loro. Wis gak sunah blas sih. Kalau memang mau sunnah itu ya ikuti Rasul. Rasul menikah banyak, tidak ada urusan syahwat. Perintah Allah. Ya. Kita gawayane nek sunnah padahal belum tentu iso adil. Lo boleh nikah banyak itu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4.
Ada di surat An-Nisa ayat 3. Coba nih kita buka An-Nisa ayat 3. Nah tuh, wa in kiftum ala tukhshitu fi yatama faqiu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in kiftum ala ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum dzalika adna ala ta'lu. Jika kamu tidak khawatir, jika kamu khawatir tidak bisa mampu berlaku adil terhadap wanita yatim atau maka nikahi saja perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ojo dijumlah, songo rek. Ya, mau 2, mau 3 atau 4 gitu loh. Ya. Kemudian kalau nggak bisa berlaku adil kata Allah lebih baik 1 gitu loh. Ya. Jadi jangan mengatakan nikah banyak sunnah, sunnah. Ya. Penting karena apa? Supaya besok yang terakhir ini, supaya besok kita di padang mahsyar besok tidak menyesal. Kalau sampai tidak mengikuti yang dari Rasul, penyesalan itu Allah sampaikan di surat 25 ayat 27, 28, 29. Jangan sampai besok di padang mahsyar kita ngomong begini. Wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu la takhudhu ma'ar rasuli sabila. Celaka besok orang-orang yang dolim, orang-orang yang mendurhakai Rasul, yang menyelisih Rasul gigit jari sambil ngomong celaka, coba dulu aku mengikuti bersama Rasul. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakid fulanan qalila. Celaka aku, coba aku dulu gak berteman sama si fulan. Aku bocah sing ndak bro, gak karu-karuan awakmu gitu ya. Lihat 29-nya. Laqad adallani anid dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ternyata menyimpang semua itu dari Quran ya. Nah saudara-saudaraku, maka sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Dan setan adalah memang pengkhianat manusia. Maka saudara-saudaraku, pentingnya meneladani Rasulullah ya. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Minum pakai tangan kanan ya, tidak tangan kiri. Banyak sunnah-sunnah. Jangan bolak-balik sunnah Rasul perkara nikah lebih dari 1. Kan diwedi arek-arek. Ya. Besok yang tidak bisa adil menclek ini melakukan. Adil itu tidak cuma apa? Istri pertama dikasih toko, kedua kasih toko, semua kasih toko. Nanti kalau apel jalui duit toko-toko ini lanang blebes itu. Enggak bener. Uang istri itu uangnya istri. Ya. Jangan, pokoknya hati-hatilah ya. Tidak seperti itu atas sunnah yang terus istrinya banyak. Dan lagi hati anak itu juga pengaruh. Anak bisa adil enggak? Bisa enggak kita adil sama anak-anak? Kalau bapak mundut roti, aku gak diparingi ngono. Yang diberikan sana. Iku lak bebek adus sekali nyucuki sabun wangi ya. Bapak mundut roti aku gak diparingi. Sing dikei anake sing ngono. Sakit itu hati anak. Udah ndak adil. Besok menclek ini mlakune. Besok di padang mahsyar atik sing miring-miring kakean kawin gak ono adile blas. Hati-hati. Nah saudara, kakean kawin gak ono adile menclek mentong-mentong kabeh mlakune. Ya, hati-hati. Oh, kawinan tiba-tiba arek iki ngono. Nah saudara-saudaraku, disinilah pentingnya meneladani Rasul. Semoga kita nanti mampu mengikuti optimal Rasulullah SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Ada yang mau didiskusikan? Rasul juga bersabda loh ya, innama bu'isuli utamima makarimal akhlak. Aku ditugaskan untuk perbaikan akhlak. Jadi kalau kita mencontoh Rasul itu insya Allah akhlak kita jadi akhlak-akhlak yang baik. Tidak ada yang didiskusikan, cukup? Alhamdulillah, jajannya metu jadi cukup. Gak usah takon saling nyemplok kabeh sing ngunyah. Baik, ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.